Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam hebat dan bahagia, terutama untuk rekan-rekan calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Purnomo SPDT, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman, SMK Muhammadiyah Prambanan. Kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Visi guru penggerak. Dalam pembuatan visi guru penggerak ini, kami mencoba menggunakan metode inquiry apresiatif. Dengan metode ini, kami mengidentifikasi dan memetakan aset hal baik yang telah ada di lingkungan sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAKJA, di mana BAKJA adalah akronim dari B untuk buat pertanyaan, A untuk ambil pelajaran, G untuk gali mimpi, J untuk jabarkan rencana. Untuk yang terakhir, A. Atur eksekusi, B. Untuk buat pertanyaan. Pada tahap ini, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Untuk ambil pelajaran. Pada tahap ini, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tak lupa menganalisa tindakan yang diperlukan. G. Untuk gali mimpi. Pada tahap ini, muncul narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Untuk jabarkan rencana. Tahapan ini mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Yang terakhir, A. Untuk atur eksekusi. Pada tahap ini membantu merealisasikan transformasi prakarsa perubahan menjadi nyata, dan tak lupa menganalisa tindakan ataupun penyelidikan yang diperlukan. What do you think? Your vision does matter. Selanjutnya, visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya insan religius, mandiri, inovatif, dan bahagia yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Agar visi saya terwujud, maka saya melakukan prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah mengembangkan pembelajaran yang membuat murid kreatif dan kolaboratif. Pada tahapan BAKJA, yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya kembangkan agar pembelajaran dapat membuat murid menjadi kreatif dan kolaboratif? Apa masalahnya? Atau masalah konkret apa atau tantangan yang ingin kita definisikan dalam konteks pembelajaran ini, dan bagaimana kita dapat melibatkan siswa untuk berkontribusi dalam merumuskan definisi tersebut. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mengajak rekan sejawat bertukar pikir
terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran yang membuat murid kreatif dan kolaboratif. Membaca literatur mengenai pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat membuat murid kreatif dan kolaboratif. Memberikan sarana teknologi. Gunakan teknologi seperti papan interaktif ataupun aplikasi kolaboratif online untuk memungkinkan siswa berkontribusi secara bersamaan dalam merumuskan masalah. Tahap A untuk ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah warga sekolah yang memiliki pengalaman yang pernah menjalankan pembelajaran di mana membuat anak kreatif dan kolaboratif di kelas? Aktivitas apa saja menurut murid-murid yang dapat membuat mereka kreatif dan kolaboratif? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam proses pembelajaran yang membuat anak kreatif dan kolaboratif? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat membantu saya mengembangkan pembelajaran yang kreatif dan kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat membuat murid kreatif dan kolaboratif dengan wawancara atau studi literatur. Dengan cara wawancara atau survei pengalaman dari rekan sejawat, orang tua murid, atau kepala sekolah. Tahap G untuk gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika pembelajaran yang membuat murid kreatif dan kolaboratif telah berjalan dengan baik? Bagaimana kita dapat mendorong siswa untuk berimajinasi secara bebas dan berani dalam merumuskan solusi atau ide-ide inovatifnya? Hal-hal apa atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk membuat siswa kreatif dan kolaboratif? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid dalam bentuk survei atau refleksi. Contoh, saya lebih mentolerir kesalahan murid, lebih banyak menuntun dan membimbing daripada menghakimi. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur dan dari rekan sejawat. Membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Saya tidak takut berbuat salah, saya berani mengungkapkan pendapat, dan saya berani berkolaborasi dengan teman. Tahap A untuk atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang membuat murid kreatif dan kolaboratif? Kapan usaha membuat murid lebih kreatif dan kolaboratif akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan peningkatan kreativitas dan kolaboratif murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melakukan observasi pembelajaran yang saya lakukan. Menuliskan refleksi atau mendokumentasikan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemajuan peningkatan kedisiplinan dilakukan dalam sistem pencatatan setiap minggu saat kegiatan belajar mengajar saya. Dari presentasi yang sudah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan secara kolaboratif dan berbasis pada kekuatan. Manajemen perubahan
Inquiry apresiatif dan tahapan bagja ini sangat penting bagi guru penggerak untuk mewujudkan visi. Demikian pemaparan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang saya lakukan dengan menggunakan metode bagja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.